Brigjen Hendra Kurniawan mulai blak-blakan bocorkan skenario jahat Ferdy Sambo. Pribadi dia katakan dia nyewa perusahaan yang profesional dan dia bayar. Oh, dengan uang sendiri? Itu dia waktu berapa hari sebelumnya dia pernah narik cash berapa ratus juta untuk karena dia menyelenggarakan turnamen mancing di Fluid. Bagaimana waktu ditelepon dia sudah ada di Fluid. Nah, sampai sekarang uang saya itu belum diganti katanya. Dia tunjukin dengan saya bukti dia narik uang itu. Pak, tadi kan disebutkan diganti oleh siapa, Pak? Dia diganti oleh menyuruh si Sambo dong. Berarti ada perjanjian bahwa yang ada perjanjian, pokoknya masa uangnya mana jenderal kan nggak mungkin. Dia sebagai Karopaminal diperintahkan oleh Kadipropam untuk berangkat dengan pesawat ini, dia ambil langkah dulu lah. Jumlah saksi yang telah dimintai keterangan sebanyak 22 orang, yaitu 8 orang dari anggota Polri dan 14 orang dari pihak aviasi dan lainnya. Adapun penjelasan daripada saksi-saksi tersebut, yang 8 orang dari anggota Polri, yaitu yang pertama HK, 2 AN, 3 SUS, 4 RS, 5 FRT, 6 SMH, 7 PEG, 8 MN. Kalian masih ingat pada saat awal-awal mengenai Brigjen Hendra Kurniawan ini yang dinilainya adalah sebagai tangan kanan dari Ferdy Sambo, karena wajar ya bahwa dia ini juga satu divisi bersama Ferdy Sambo. Sumber istimewa ini mengatakan bahwa pada saat Brigjen Hendra Kurniawan terkena, sudah diputuskan termasuk dalam obstruction of justice, bahkan dia ini kehilangan jabatannya, bahkan juga dari anggota Polri, itu dinilai ada banyak rekan-rekannya yang sangat bahagia, bahkan mereka ada dugaan pesta, makan-makan dan sebagainya, tipikal merayakan sebuah kemerdekaan. Karena dari sumber istimewa yang aku ajak ngobrol ini, dia mengatakan bahwa dinilainya Brigjen Hendra Kurniawan ini pada saat menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri itu semena-mena, teman-teman. Semena-menanya gimana? Semena-menanya adalah sering menganggap remeh rekan-rekan kerjanya. Terkuat bagaimana awal dari Ferdy Sambo menyebar rekayasa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir C. Orang pertama yang mendapat informasi rekayasa pembunuhan tersebut adalah anak buahnya sendiri, yaitu mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Dikutip Viva dari LIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferdy Sambo, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Dalam surat dakwaan tersebut, jaksa mengatakan bahwa Ferdy Sambo memang mempunyai niat untuk merekayasa sebuah peristiwa di rumah dinasnya yang beralamat di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut ialah pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Yosua. Kemudian dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Ferdy Sambo memerintahkan Hendra untuk segera datang ke rumah dinasnya karena ada suatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Hendra kemudian tiba pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat pertemuan itu, Sambo merekayasa cerita sesuai dengan berita yang tersebar pertama kali. Sambo menceritakan kepada Hendra bahwa istrinya, yaitu Putri Chandrawati, dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Kemudian Sambo mengatakan Richard membalas tembakan Yosua. Tembakan Richard mengakibatkan Yosua tewas. Pada momen ini terbongkar bahwa Sambo merekayasa kasus saling tembak-menembak antara Richard dan Yosua. Pasalnya, peristiwa tembak-menembak antara Richard dengan Yosua itu tidak ada. Hendra Kurniawan akan didakwa melanggar pasal 49 JO, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik JO, pasal 55 ayat dalam kurung 1 ke 1 KUHP. Diketahui para tersangka kasus obstruction of justice selain Ferdy Sambo akan menjalani persidangan pada Rabu 19 Oktober 2022. Diketahui ada 6 tersangka obstruction of justice yang menjalani persidangan, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Komisaris Besar Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto.
Kuasa hukum sebut Brigjen Hendra Kurniawan dibohongi oleh Ferdi Sambo. Dari Jakarta dikutip dari kompas.com. Salah satu terdakwa kasus obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, Brigjen Hendra Kurniawan merasa telah dibohongi oleh atasannya, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Brigjen Henry Yosodiningrat. Henry mengatakan Hendra mendapatkan informasi yang salah dari Ferdi Sambo, namun saat itu Hendra mempercayainya. Adapun Henry merupakan kuasa hukum dari 3 terdakwa di kasus obstruction of justice, penyidikan kasus kematian Brigadir J. Selain menjadi pengacara Hendra, ia juga membela terdakwa Komisaris Besar Agus Nurpatria dan AKP Irfan Widianto. Ia mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh para terdakwa untuk menjadi pengacara di kasus tersebut. Henry berjanji akan profesional dalam menghadapi kasus itu. Diberitakan sebelumnya dalam cuplikan dakwaan Hendra Kurniawan di situs PN Jaksel dituliskan bahwa Hendra mendapatkan cerita terkait skenario yang dibuat Sambo, kejadian baku tembak dan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J ke Putri Chandrawati. Adapun kompas.com sudah mendapatkan izin Humas PN Jaksel Juyamto untuk mengutipnya cuplikan dakwaan itu pada Jumat 14 Oktober 2022. Dalam dakwaan dituliskan bahwa Hendra Kurniawan merupakan salah satu orang yang datang ke rumah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo setelah kejadian penembakan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 Jakarta 8 Juli 2022. Skenario Ferdi Sambo saat Hendra di rumah dinas itu, Ferdi Sambo menceritakan soal kejadian baku tembak antara Baradae atau Richard Eliezer dan Brigadir J sehingga membuat Brigadir J tewas. Baku tembak itu menurut Sambo terjadi karena Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Setelah selesai mendapat informasi dari Sambo, Hendra menindaklanjuti dengan menemui Karo Provos Divisi Propam Polri, Benny Eli yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian bersama-sama dengan Kabak Gakum, Ro Provos di Propam Polri Susanto. Hendra kemudian menanyakan soal pelecehan apa yang terjadi kepada Putri. Dalam cuplikan dakwaan, Benny Ali sudah bertemu dan mendengar langsung soal pelecehan dari Putri Chandrawati. Dalam dakwaan, Benny menceritakan kepada Hendra bahwa saat Putri sedang beristirahat di dalam kamarnya dengan menggunakan baju tidur celana pendek, Brigadir J masuk ke kamar tersebut. Dikarenakan terikan Putri Chandrawati, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga membuat Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Selanjutnya, Brigadir J pun bertemu dengan Baradae atau Richard sehingga terjadi tembak-menembak.